Sepertinya Yuda Clarissa kembali menyapa kerabat Ralita di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Kali ini program inspirasi kita seperti biasa menyapa kerabat Ralita dengan menghadirkan atau kita mendatangi tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai bidang dan aspek yang mereka tekuni sampai mendulang sukses. Dan kali ini spesial sekali, kita sudah datang ke salah satu resto yang terkenal di Pamekasan. Kita bisa lihat bagaimana ornamen-ornamen klasik di sini menghiasi sudut demi sudut yang ada di tempat ini. Kali ini kita sudah bersama dengan owner sekaligus juga bersama dengan Bapak Manajer dari Resto Andayani. Selamat siang. Siang, Mbak. Ibu Diana. Iya. Dan Bapak Unzi. Iya. Tegang sekali sepertinya. Kita bincang-bincang santai ya Ibu Iya. dan Bapak. Ya. Kali ini mungkin kita penasaran, Resto Andayani ini sudah seantero Pamekasan. Bahkan orang kalau ke Madura atau khususnya ke Pamekasan mencari tempat makan biasanya langsung ke sini. Mungkin kita pengen tahu dulu seperti apa latar belakang dari pembangunan Resto Andayani ini dan seperti apa nih konsep dari awal mula dibangunnya, dari tahun berapa sebenarnya. Kita ke ownernya dulu nih Ibu Diana. Iya, iya. Kalau berdirinya warung Andayani ya, Warung ya? warung steak and Jawa Andayani ya, itu tanggal 25 bulan 6 2003. Oke, sekitar 19 tahunan Ya, kalau ke ya. 2022. Baik, sebenarnya gimana dulu, kenapa kemudian membangun Resto Andayani? Apakah dari orang tua turunan kah atau memang benar-benar merintis dari nol? Merintis dari nol ya. Atas nama Andayani itu pertama kan toko olahraga. Jadi saya enggak mau cari nama lain biar orang itu tetap tahu gitu loh. Jadi pakai nama Andayani, tetap Oke. Andayani. Jadi memang dari awal sudah punya toko olahraga dulu, Ya, beralih sport. ke Sport ya. kuliner. Iya. Oke, dari dulu memang sudah suka kulineran kah atau gimana kemudian punya keinginan untuk membangun? Ya, saya diajari ibu saya. Ibu saya kan pintar masak, gitu. Jadi saya disuruh buka ini warung Andayani. Oke, jadi 19 tahun sudah eksis Resto Andayani ini. Kita ke Bapak Manajer dulu kali ya. Iya. Pak Manajer, apa sudah mendampingi Ibu Diana sejak awal ataukah bagaimana? Kalau saya sendiri kebetulan mendampingi Bu Diana ini tahu tentang dan juga ada campur aduk dengan seni saya di sini itu sejak tahun 2006. Tahun 2006 itu di mana saat itu saya sendiri itu diutus oleh Pak Camat Kota untuk menggambar batik-batik. Saat itu Kota Pamekasan itu diminta oleh Wakil Bupati untuk spis-spis kosong atau pohon-pohon itu untuk dibatik itu biar ada perubahan. Maksud dan tujuan Wakil Bupati itu mungkin diikutkan Adipura saat itu. Makanya saya ditugas oleh Pak Camat Kota saat itu. Pak Camat Kota Pak Masrukin. Oke. Nah, saya ditugaskan untuk mencoret-coret dengan batik yang di gedung-gedung atau spesifis yang kosong, yang kotor itu sehingga berubah jadi batik. Nah, saat itu juga saya dipanggil oleh owner ini melewati Pak Masrukin. Nah, saat itu juga saya berkreasi di sini. Artinya untuk mencoret-coret tembok yang di depan atau tembok yang di belakang seperti itu. Dari situlah saya mendampingi Bu Diana. Jadi dari tahun Tahun 2006. Berawal dari instruksi terlebih dahulu ya Pak ya, Ya. dari pemerintah kabupaten sebenarnya juga. Jadi untuk Ibu Diana dan Bapak Unzi ini sejauh ini nih apa saja tantangan dan hambatan untuk membangun resto yang kalau sekarang sudah mulai banyak merebak juga di Pamekasan? Baik, mungkin ke Ibu Diana dulu sebagai ownernya gitu. Iya. Bapak Manajer. Kalau pembangunannya itu istilahnya itu inovasi tiada henti. Oke. Jadi inovasi tiada henti. Jadi sejak Bu Diana itu didampingi oleh saya, dia memasrahkan penuh ke saya tentang tatanan, baik itu tatanan
dari ornamen-ornamen, terus dari karyawan juga, terus semuanya pokoknya dipasarkan ke saya gitu, oleh ownernya ini. Soalnya ini juga apa ya, termasuk orang seni juga. Karena ini semuanya bukan karya saya. Kalau yang ini, yang vintage ini bukan karyanya saya, tapi karyanya owner gitu. Soalnya ini juga orang seni juga gitu. Karena nggak tahu juga, mungkin karena dari dulunya, karena dari apa asal keturunannya, ya kan berasal dari Jogja, keturunan Hamengkubuwono, kerajaan darah biru. Darah biru. Ya, itu aslinya memang darah biru, ada silsilahnya kok semuanya di situ. Nah, mungkin kecintaannya itu mungkin dari sana asalnya, sehingga mencintai barang-barang yang seperti ini. Baik, penasaran nih sebenarnya Bapak dan Ibu juga, di sini terlihat banyak sekali ornamen-ornamen vintage, klasik-klasik gitu ya. Jadi ini sebenarnya selain memang dikonsep dengan matang, tentunya mendatangkannya dari mana saja? Kalau mendatangkan itu mungkin owner kami pernah bersama kami juga, pernah bersama saya gitu. Artinya jalan berdua untuk mencari ornamen ini. Terus ada juga yang nawarin di sekitar Madura ini, khususnya ya ada di Pamekasan, di Sumeneb gitu. Jadi didapatnya itu barang-barang ini di daerah Madura. Oh, ini dari daerah Madura semua? Daerah Madura sendiri. Oke, ornamen-ornamen ini kemudian siapa nih yang memunculkan idenya pertama kali? Oh, kita bangun restonya atau konsep restonya klasik aja deh gitu. Siapa dia yang kemudian? Kalau yang memulai owner. Owner, Ya, kenapa Ibu sebenarnya? Suka barang antik ya. Suka Jadi barang saya antik. memang cita-cita pingin punya ruangan yang ini ya, Yang isinya barang-barang barang-barang dulu. antik. Dan sejauh ini respon dari pelanggan atau customer yang datang ke sini seperti apa? Banyak yang senang. Banyak yang Senang, terutama yang keturunan silsilah keturunan dari Sumeneb, terus ada juga yang keturunan dari Bangkalan gitu. Nah, termasuk ada teman saya sekaligus ya juga atasan saya di organisasi tertentu, itu ada Jimur Saros, itu orang Bangkalan juga, dia itu mencintai banget dengan barang-barang yang ada di sini. Bahkan Pak Wakil Gubernur sudah pernah di sini. Pak Wakil Gubernur Pak Emil, terus Pak Emil ya? Ya, Pak Pak Emil Emil. sama Emil. Pak sebelumnya Pak Emil. Pak Siful. Pak Saiful. Nah, Pak Gus Ipul, Gus Ipul. Nah, pernah di sini juga. Para artis-artis banyak yang di sini. Oke, siapa aja nih Pak, bisa disebutin? Artisnya yang masuk ke sini ada Romai Rama, terus ada Imam Syarifin, terus Irwan juga, terus artis Feminit juga pernah ke sini. Terus itu suaminya siapa itu? Yang artis juga, Siapa? yang foto pakai ikal yang gede dukur itu. Ya pokoknya itu. Jadi udah banyak ya Pak ya. Iya. Umumnya mereka memang memilih spot-spot seperti ini atau memang kan di atas juga ada, di belakang juga ada? Ya, kalau ada konsumen orang-orang penting seperti itu, memang ini kami tawarkan. Oh, oke. Jadi kalau ada tamu pejabat itu dari Pemkab, ya kebanyakan Pemkab itu banyak lah, termasuk tamu-tamu Pak Bupati, tamu-tamunya Pak Sekda, pejabat lainnya itu banyak yang ke sini, dan kami tawarkan untuk memilih atau menempati ruangan ini. Ini termasuk VIP room kah atau Ya, VIP? di sini termasuk VIP Oke. roomnya gitu. Jadi room yang ke-1 di sini memang. Jadi memang lebih eksklusif gitu ya Pak? Betul. Berarti ornamen-ornamen, ukiran-ukiran ini juga memang didatangkan khusus ya Ibu dan Bapak? Atau didesain-desain khusus? Kalau didatangkan khusus tidak, cuman kalau mendatangkan barangnya dengan desain khususnya iya memang. Karena itu memang sudah keinginan dari owner sendiri, punya konsep yang seperti itu. Saya berkeinginan untuk punya barang-barang antik, itu niatnya owner seperti itu, dan akan saya tata seperti ini. Ini original, memang semua. original semua. Dari awal pembangunan apakah memang sudah begini atau melalui beberapa proses renovasi dan juga sebagainya? Melalui proses Proses ya. ya. Jadi dari 2003 sebenarnya
belum seperti ini ya? Belum. Jadi Belum. ini mulai di konsep ketika sudah bersama dengan Bapak Unzi. Iya. Oke, sejauh ini apa kemudian makanan nih atau fasilitas excellent yang kemudian kita dari pihak restoran ini sendiri juga, oh ini nih salah satu favorit kita, atau inilah yang kemudian kita jadikan satu yang apa ya istilahnya cukup menghadirkan, oh oke, ini adalah satu dari sekian banyak yang kemudian kita spesialkan. Andalan kita. Andalan. Monggo owner. Pertama di sini kan belum ada steak ya Mbak. Oke. Jadi saya itu apa tuh mengonsep itu, jadi tambah menu. Pertama kayak yang enggak cuma ayam sama rawon gitu. Akhirnya saya merambat ada mie goreng. Cuma saya spesialis ini tambahan itu steak. Jadi saya itu mengajarkan biar orang Madura itu ngerti. Gitu. Jadi andalan utamanya di sini adalah steak. Oke. Berarti arah makanannya atau dishnya ini sebenarnya kemana nih? Chinese kah, Asian kah, atau tradisional kah? Atau campur-campur? Campur-campur Mbak. Campur-campur sebenarnya ya. Ada semua. Jadi Ibu Diani juga sebagai orang yang juga ngasih tahu nih, kita maunya konsepnya seperti ini makanannya gitu ya Bu. Iya. Apa turun langsung juga ke dapur melihat bagaimana? Iya. Untuk Pasti. chef-chefnya Enggak, saya sama anak-anak. Masih Ibu sendiri Iya. ya? Berarti tiap hari juga ada di sini. Iya. Kontrol sendiri. Kontrol sendiri. Biasa. Kalau owner itu ngontrol cuman Mbak. Jadi tiap hari itu memang sudah jadi rutinitasnya dia. Datang ke sini gitu. Ya, artinya kalau pagi memang jadi urusannya owner gitu. Kalau para chef itu dia sudah terima ada di dapur seperti itu, cuman resepnya itu sudah terlatih semua dari owner gitu. Oh, itu memang sengaja dibuat semua Ibu formulasinya Ya. dan tinggal mengikuti itu semua. Iya, Wah, luar seperti itu. biasa. Itu dari di awal bangun sampai hari ini. Dari awal. Betul. Resep turun-temurun kan? Ya dari ibu saya itu. Ibu saya. Iya. Ibu saya. Oke, berarti anak-anak juga diajarkan untuk berbisnis juga ya? Betul. Sama yang di Jogja juga. Oh, di Jogja masih ada juga kah? Ada, Bisnis kakak. juga Iya. seperti ini? Iya. Bernama Dayani juga? Enggak. Tapi konsepnya sama masih ya? Tetap Ya, vintage. jualan. Oke, sebenarnya kemudian yang penasaran juga, ada berapa banyak sih kemudian orang yang bekerja di sini? 20. Kalau yang kerja di sini itu awalnya karyawan itu dulu sebelum pandemi dulu itu sejak tahun 2015 itu masih sekitar 28 orang, kemudian berhenti, ada yang bersuami, yang cewek, terus yang cowok ya ada juga yang kawin gitu. Jadi kurang sehingga kita itu tidak menambah lagi karena sejak itu sudah ada isu-isu pandemi ini. Sampai di pandemi ini. Jadi di pandemi ini sekarang adanya karyawan itu sekitar 20 orang. 20-an orang. Kita masuk ke pandemi nih Ibu dan Bapak. Sebenarnya ada juga nggak kerasa sekali kah atau tidak bagaimana efek dari pandemi ini? Efek dari pandemi itu sangat kerasa. Kerasa banget. Sangat kerasa sekali. Contohnya? Ya dari pendapatan. Dari pendapatan sebelum pandemi itu pendapatan cukup normal. Tapi setelah pandemi itu pendapatan bisa 25%. Dari 100% Tinggal bisa 25%. Oke, jadi sampai 25%. Sampai 25%. Iya. Cuma kami di sini berkomitmen utamanya owner kita untuk tidak menurunkan stamina pelayanan dan juga tidak mengurangi para karyawati di sini. Jadi istilahnya itu tidak ada karyawan yang dirumahkan, tidak ada di sini. Oke. Tetap aja meskipun pandemi kita bertahan tetap di posisi yang stabil. Yang stabil gitu. Bagaimana dengan adaptasinya kemudian Pak? Karena kalau tadi disebutkan bahwa sampai 25% penurunannya dan tidak merumahkan karyawan juga, otomatis kan manajemennya juga harus bekerja keras untuk mengatur itu semua. Nah, itu begitu kalau seperti itu.
saya sebagai manajer, saya sudah menjelaskan ke owner dua ini termasuk Bu Diana dengan suaminya Pak Nyu. Oke. Kami sudah menjelaskan bahwasanya ini efek pandemi begini, begitu. Cuman ownernya sendiri itu tidak masalah katanya. Udah tidak masalah, nggak usah dirumahkan. Nah, tetap aja stabil seperti ini. Artinya kalau pendapatan itu berkurang sudah 25%, itu sudah merupakan tanggung jawab saya atas kerugian ini semua. Jadi kalau saya itu membayar karena pendapatan tidak sama dengan sebelumnya, itu adalah risiko saya dan juga merupakan sedekah ke karyawan-karyawan kami di sini. Itu menurut owner gitu loh. Seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaan lanjutan nih, Ibu Diana. Saya penasaran, tadi Ibu sebutin bahwa hal-hal yang sampai ke dapur-dapur tuh masih Ibu yang ngurusin. Biasanya kan owner, ya udah Mbak minta tolong ini diurusin ya begini-begini, atau pasrah langsung nih ke Pak manajer atau bawahan gitu. Nah, Ibu Diana, kita dengar-dengar kabar bahwa Ibu masih yang ngurusin di dapur, terus Ibu juga masih belanja nih pagi-pagi. Iya betul. Bisa diceritain Ibu? Kalau saya ke pasar tuh jam 5 Mbak. Pagi? Iya keliling Mbak. Oke. 3 pasar. Oh. Kalau satunya tidak ada, satunya pindah. Soalnya gini Mbak, pelanggan itu sudah percaya ke Andayani. Jadi saya itu harus hati-hati Mbak. Apalagi masalah ikan laut ya Mbak. Jadi harus saya belanja sendiri. Ada juga asisten. Oh, ada yang mendampingi juga. Enggak, sendiri Mbak. Kalau bagian sayur itu asisten. Oh, asisten. Kalau bagian yang besar-besar saya. Oh, jadi masih diperhatikan kualitasnya. Wah, Betul. nomor 1 itu Mbak. Jadi tiap hari tuh Ibu? Tiap hari. Nggak ada yang kemudian menggantikan selama 19 tahun itu, masih di handle sendiri? Iya betul. Kalau Berarti masalah. masih sampai detik ini Ibu juga masih, kalau ada yang kemudian komplainan dari pelanggan, gimana Ibu menghadapinya? Iya. Masih iya, turun Kak. sendiri? Iya betul Mbak. Luar biasa sekali Pak Manajer. Iya. Bagaimana sejauh ini kerja sama Bu Diana? Ya itu seperti itu. Jadi sekurangnya itu biasanya itu bos kalau lagi istirahat di dalam. Jadi kalau ada apa-apa ya menurut Mbak barusan itu kalau ada komplain dari konsumen itu ya kadang ya dihadapi kita berdua. Seperti itu, gimana cara baiknya seperti itu. Kadang Kak, oh ini ada ininya, oh ini ada ininya. Kadang saya sendiri, jadi saya meredam untuk komplain itu, membereskan untuk komplain itu. Setelah itu saya langsung ke koki dapur dan saya panggil owner gitu loh. Ownernya turun, saya ke dapur menemui koki, ini gimana ini kok makanan sampai seperti ini. Itu seperti itu. Karena apa? Karena di Andayani itu mulai dari dapur itu paling alergi dengan kekotoran. Oke. Gitu loh. Jadi semuanya itu sebelum bersih, alat dan juga alat yang mau dipakai itu sebelum bersih itu tidak boleh dipakai dulu, harus dibersihkan semuanya. Dan setelah pulang nanti, setelah mau tutup warung itu peralatan harus bersih semua juga. SOP-nya semuanya ya. Semuanya harus bersih karena kebanyakan kami di sini pakai full stainless. Jadi di dapur itu full stainless semuanya. Ya, peralatan itu full stainless. Artinya bukan stainless yang kaleng-kaleng, enggak. Memang owner sengaja mendatangkan itu ratusan juta memang. Wow. Ya, dari alat airnya, air minumnya, terus alat masaknya, semuanya. Diperhatikan sangat detail. Ibu juga yang milih. Iya. Iya. Semua. Es itu bikin sendiri Mbak. Es itu apa tuh? Yang Es cup dimasak. ya? Es Oke. cup? Bikin sendiri Mbak. Sampai hari ini. Pakai RO ya. Wow, Ya, luar biasa. semuanya Jadi nggak beli di luar. Jadi Nggak kalau beli di luar. Nah, kalau orang Dinkes di sini mungkin sudah tahu betul Andayani seperti apa, sudah tahu kalau Dinkes gitu. Karena tahun kemarin yang diikutkan untuk waktu Covid, maraknya Covid itu yang diikutkan itu untuk lomba di Jawa Timur itu Restu Andayani cuma yang terpilih. Dinas pariwisata. Dalam hal apa itu? Untuk kategori apa itu, Pak?
untuk kategori kesehatan. Itu Dinkes yang mengadakan. Terus yang diikutkan di Jawa Timur itu adalah dari Dinas Pariwisata, terus juga rumah sakit juga kan ya? Iya, Rumah sakit juga, terus rumah makan juga, hotel seperti ya? itu juga hotel. Kebetulan rumah makan yang dipilih itu adalah Warung Handayani. Wow, luar biasa. Jadi di sini tidak pakai istilah restoran. Nah, kalau dipakai istilah restoran biasanya sih kalau umumnya kalau orang Madura itu kan sangat gimana gitu. Kayak Wah, eksklusif, restoran wow gitu ya. mahal gitu. Jadi Ya, kesan. mundur dia Nah. untuk masuk restoran. Makanya di sini tuh owner sengaja mengasih nama warung. Warung, Ya. jadi kita sebutnya Warung Warung, Handayani. Warung Handayani. Oke. Ibu dan Bapak tadi kalau pas pandemi gitu ya kan ada pengurangan omset juga Ya. tentunya, terus cara untuk tetap survive atau bertahan tuh sebenarnya gimana, kan pandemi sudah menggempur hampir selama 2 tahun 2 tahun belakangan. Ya. Ya, caranya itu seperti itu. Ya, satu karena pemerintah mengharuskan semuanya itu dengan jangka waktu. Saat itu harus tutup jam 8. Jam 8 harus tutup. Bukanya di sini jam 8. Jam 8 pagi buka, jam 8 malam tutup. Seperti itu. Ya harus gimana lagi? Kita harus menerima dengan sabar lah, seperti itu. Kan bukan kami sendiri di sini yang seperti itu. Betul. Secara nasional bahkan secara dunia. Dunia. Itu seperti itu semuanya. Kita terima. Cuman kata saya tadi itu owner ini tidak mau merumahkan karyawannya, meskipun dalam keadaan pendapatan itu tidak stabil. Seperti itu. Kita bertahan seperti ini dan tidak mengurangi makanan atau dikurangin ke pelayanan itu, tidak. Jangan. Kita tetap prima di pelayanan itu. Kasihan Mbak, kan Seperti ikut itu. lama sudah ikut saya anak-anak. Oh, jadi Kalau- memang sudah banyak yang lama ya. Iya. Iya, Ibu. Itu di saat pandemi itu, dan juga protokol kesehatan di sini sangat ketat gitu. Untuk prokes sendiri nih, Pak, bagaimana pada saat itu pas pandemi? Pas pandemi, protokol kesehatannya diterapkan, kan ada juga pastinya Iya. 3M tuh Iya. harus gitu ya. Kalau di sini pertama kali sudah ada surat dari Pemkab atau sudah mendengar surat perintahnya itu dari Kemenkes, kita di sini langsung buat. Ya, jadi plakat 3M sudah kami pasang setiap sudut di sini, dan juga kami mengurangi tempat duduk yang awalnya itu jadi 4 kita jadikan 2 Oke. untuk disilang merah. Itu seperti itu. Sampai saat ini tetap berjalan. Masker, cuci tangan tetap kami jalani itu seperti itu. Semuanya full prokes. Semuanya ya, Pak? full prokes. Dan itu pun sudah disurvei oleh orang-orang Dinkes sendiri sini saat itu. Termasuk juga untuk staf-staf yang bekerja di sini ya. Diharuskan semuanya. Malah staf itu 2 kali lipat kalau tidak menuruti aturan prokes. Bahkan kami sendiri mengancam untuk dikeluarkan. Oke. Ibu Diana ini termasuk bos yang cerewet atau yang gimana sih sebenarnya? Bu Diana itu orangnya satu grapia, Grab ya. Oh, oke. loyal, Wow. loyal kalau orangnya. Iya. Terus dia itu kayaknya tuh ke orang itu sabar, murah senyum, tidak pernah marah sama sekali. Sama sekali. Tidak pernah marah. Itu Bu Diana. Jadi kalau ada Beneran rapat ini. evaluasi gimana, Pak? Ya, Kalau misal ada rapat evaluasi atau yang rapat itu saya. oh gitu, Ibu nggak? Ibu Diana itu pasrah semua ke saya sama Pak Anjing. Kenapa? Dia itu kalau Bu Diana itu kalau mau memarahi karyawan, artinya satu orang karyawan atau karyawati, dia pasti bilangnya ke saya. Ini yang tukang marah Mbak. Ya. Itu loh. Dia itu buat kesalahan begini. Loh, kenapa enggak jenengan yang marah? Enggak, kamu aja. Itu Bu Diana seperti itu. Kenapa, Ibu? Nggak tahu ya Mbak, nggak bisa aku Mbak. Nggak bisa. Marah-marah terus. Ini kalau pakai marah.
Oke, kalau kita lihat bagaimana perkembangan selama 19 tahun, tentunya perjalanan panjang nih. Kalau ibarat anak bayi sekarang udah mulai dewasa. Sebenarnya bangunan utama yang dulu dibangun tuh di mana ya? Yang sebelah mana? Di depan ke belakang? Artinya kalau bangunan utama itu pertama kali di les yang ini sebelah. Sebelah. Ya, di sebelah itu sampai ke belakang itu yang pertama. Awalnya tidak ada, masih yang di atas lantai itu tidak ada, masih yang belum. Nah, kemudian di tahun 2014 membangun lantai yang di atas itu. Oke. Nah, membangun lantai di atas, kemudian sudah semuanya beres. 2015 baru dibuka. Iya, untuk lantai yang di atas. Respon dari pelanggan seperti apa pada saat itu? Sukakah atau bagaimana terhadap pembangunan yang di atas itu? Respon dari pelanggan saat itu bukan cuma suka, malah booming sampai keluar Madura. Karena ada mobil. Karena di sini saya yang konsep saat itu, yang konsep di atas itu cari konsep seperti itu mungkin tidak pernah ada di provinsi Jawa Timur ini. Oke. Iya, karena apa? Di atas itu sengaja karena permintaan owner. Saya juga yang konsep, saya juga yang buat, tapi permintaannya owner gitu. Saya kepengen ada mobil di atas. Ya, ditaruh mobil di atas. Di situ mobil sudah dikonsep oleh saya seperti meja makan dan ditaruh di atas. Itu se-Jawa Timur tidak pernah ada. Perdana di sini. Tidak pernah ada. Ya, itu salah satu ikon para konsumen yang dibuat selfie sejak saat itu, sejak dibukanya. Oke, jadi itu awal mulanya gitu ya. Warung. Biar lebih merakyat mungkin. Ya, betul. Nggak usah mewah-mewah. Tapi makanannya enak-enak memang. Alhamdulillah. Jadi untuk kemudian bisnis kan tentunya harus terus berjalan. Betul. Gitu ya, apapun yang terjadi meskipun tengah pandemi, ya kita mau tetap survive. Ke depan ada bayangan seperti apakah, mau diperluas kah atau mau membuka cabang kah atau bagaimana? Kalau kedepannya itu pernah saya bicara dengan owner sendiri, mungkin kalau bersamaan dengan izin Allah, semoga ini bersama dengan izin Allah. Inginnya owner ini ingin membuka, artinya melebarkan sayap, cuman tidak di dalam kota, dominan larinya ke desa. Dan saya sudah siapkan konsepnya seperti itu. Artinya konsep desa, warung Handayani yang dibangun di tengah-tengah desa itu konsepnya seperti konsep desa itu. Artinya tempat itu ya sejuk, berseri, terus view-nya itu yang mengena kepada konsumen, tidak seperti view yang ada di sini. Terus konsep makanannya dan juga menunya itu ya juga lain. Beda juga. Ibu, saya penasaran nih sama Ibu Diana nih, sebenarnya kalem sekali gitu. Masa Mbak ya enggak ya? Bu, sebenarnya kesehariannya apa aja sih Bu selain mengurusi? Keturunan pangeran mungkin Mbak. Oh gitu. Iya. Memang perempuan-perempuan Jawa harus begitu. Iya, seperti. Sekarang malah kayak laki Mbak. Oh gitu. Tapi kelihatan muda masih. Sudah tua. Kesehariannya selain mengurusi resto seperti apa? Ya ini aja Mbak, kumpul-kumpul sama teman-teman. Oke. Iya, kumpul. Di rumah masih ibu rumah tangga full? Iya. Berapa Tetap. punya anak Ibu? 3. Alhamdulillah, sudah besar-besar semua sudah. juga ya? Alhamdulillah. Udah punya cucu 3. Oh, oke. Tapi masih kelihatan muda ya Pak ya? Betul. Mungkin karena sering Betul senyum sekali. juga. Ya, Iya. banyak teman, banyak rezeki Mbak. Betul. Tuh, Itu salah satu kuncinya. Ibu, ke depan kan kalau kita melihat banyak sekali nih tempat makan atau warung atau resto atau apalah istilahnya yang kemudian juga ada dan menjamur di Pamekasan. Kemudian strateginya ke depan supaya tetap bisa bertahan seperti apa? Ibu Diana deh lebih banyak kasih jangan lah.
Ya, yang penting kita berdoa ya Mbak, banyak amal gitu aja kalau saya mulai dulu gitu hidupnya. Simple ya Ibu. Simple. Semua ada yang ngatur Mbak. Betul. Ih, pasrah sekali ya. Pasrah saya Mbak. Ya, senang sekali kan sepertinya kalau punya bos seperti Ibu Diana. Enak gitu. Justru ini kadang-kadang yang sering protes nih. Kenapa? Kenapa Saya biasanya? tukang protes ini. Tukang protesnya kenapa biasanya? Ya enggak, kalau saya bilang kamu ini terlalu sabar, kamu itu gini gitu. Ya, protesnya saya kan gini Mbak di sini. Kenapa saya merotes? Saya tidak pandang dulu, saya tidak milih karena itu owner atau karena itu karyawan. Oke. Karena komitmen di sini saya dengan bos ini sudah membuat aturan warung Handayani. Jadi para karyawan itu dikepung oleh aturan. Jadi kalau saya menginterview karyawan dan karyawati yang mau masuk ke sini, biasanya saya interview. Di interview itu saya jelaskan peraturannya begini, begitu, seperti itu. Kadang karena dari saking sabarnya owner, nah itu karyawan itu sepertinya itu bisa nawar dengan peraturan itu. Nah saya marah dengan owner ini gitu loh. Nah peraturan ini kita buat sendiri, jangan dilanggar sendiri, seperti itu. Oh gitu tak? Iya, karena saking sabarnya dia. Gak tega Mbak, gak tegaan Mbak. Ya. Kita langsung ke Pak Unzi ya. Pak Unzi, untuk manajemen sendiri punya manajemen marketing nggak sih? Karena kan sekarang udah zaman sosmed, pemakaian sosmed sendiri untuk konsep di sini seperti apa? Kalau saya sendiri sih dengan cara saya, artinya untuk mengembangkan dalam urusan bisnis di sini, itu di sosmed sengaja saya buat Instagramnya Handayani. Di Instagramnya Handayani sudah saya buatkan, sudah lama sudah seperti itu. Kemudian Facebooknya juga saya buatkan dengan akun yang sama. Jadi di sana itu isinya itu tentang perjalanan Handayani. Jadi ada salah satu konsumen, yang mana konsumen itu berselfie di salah satu tempat di sini, kemudian nanti dikirimkan ke Instagramnya Handayani ataupun Facebooknya Handayani, kami upload di sini. Ya, di-tagkan juga. Terus selain itu saya mengabadikan sendiri, termasuk momen kayak bulan puasa, terus hari raya juga, terus ya setiap harinya juga, banyaklah di situ. Cara saya itu untuk mengembangkan di sosmed itu seperti itu. Terakhir nih, harapan dari Ibu owner dan juga Bapak manajemen Ya. untuk kedepannya warung Handayani seperti apa? Ibu? Diwakilkan Pak. Kalau warung Handayani ini kedepannya ya, karena kita itu tidak boleh kendor. Istilah yang tadi itu inovasi tidak henti. Jadi punya berkeinginan itu untuk membangun Handayani kedua. Itu impian saya dan juga impian owner seperti itu. Bahkan sudah saya rencanakan, tapi belum diokekan, belum deal istilahnya itu oleh owner. Niat saya itu akan mendatangkan pesawat. Jadi di atas ini akan saya ganti pesawat. Ditaruh di lantai atas. Iya. Artinya ke belakang, itu seperti itu. Atau kalau nggak di sini, itu katanya owner sendiri. Kalau nggak di sini nggak apa-apa, mungkin istilahnya yang sudah diprogramkan oleh kita ini, katanya owner, yang untuk membangun yang di desa ini, seperti itu. Sudah ada kok. Kebetulan rencana itu sudah dipegang oleh anaknya Errol sendiri yang ada di Tasikmalaya, di Bandung itu. Artinya untuk pembelian pesawatnya itu. Ornamennya itu ya. Oke. Terima kasih Ibu Diana dan Bapak Unzi sudah Sama-sama. menyambut dengan sangat baik dan diperbolehkan
untuk mengulik seperti apa warung Handayani. Warung ya, warung. Ya, itulah akhir dari kebersamaan program inspirasi kita bersama dengan pemilik warung Handayani Budiana dan Bapak Uzi selaku manajer dari warung Handayani. Terima kasih untuk sambutan yang sudah sangat baik. Semoga semakin sukses, semakin banyak juga dan realisasi banyak mimpi-mimpinya. Amin. Ya, akhirnya kita pamit. Terima kasih untuk seluruh kerabat Ralita yang sudah stay sejak dari tadi. Aida Clarissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.